selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Salam, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah menghantarkan kami satu malam lamanya di dalam pembaringan kami. Pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami. Kami akan memulai aktivitas kami Bapa. Namun sebelumnya kami mohon kekuatan daripada-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pagi ini, Mazmur 6 ayatnya yang ketiga. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulangku gemetar. Mazmur ini adalah Mazmur ratapan dari Daud. Kita tahu Daud adalah seorang penyembah dekat dengan Tuhan. Akan tetapi ketika itu ia sedang bergumul melawan sakit penyakit. Disinilah kita melihat bahwa anak-anak Tuhan sekalipun dekat dengan Tuhan tidak membebaskan dari pergumulan, terutama sakit penyakit. Disinilah kita melihat sikap Daud yang dengan rendah hati ia menghampiri Tuhan. Seperti seorang pelaut yang kapalnya karam, yang dia hanya bergantung kepada selembar papan untuk bertahan hidup. Demikianlah Daud berserah, berpengharapan, pasrah kepada Tuhan. Sikap Daud datang kepada Tuhan, bukan datang kepada dukun mencari pengobatan atau ke tempat yang salah, bahkan menyalahkan Tuhan. Datang dengan merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan yang sang penyembuh itu. Pemazmur percaya bahwa Allah adalah Allah yang mendengar dan dapat menolong serta menyembuhkannya. Ia meminta belas kasihan Tuhan. Apa itu belas kasihan Tuhan? Bisa saja tentang pengampunan Tuhan atas dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kita tahu Daud pernah berbuat dosa, melakukan kesalahan, sehingga trauma masa lalu itu membuat dia gelisah, gemetar, takut, dan itu bisa membuat rasa sakit semua tubuhnya. Secara psikolog itu wajar bahwa orang yang mempunyai masalah dengan Tuhan atau sesama ada kegelisahan, ada rasa takut, apalagi karena dosa masa lalu. Bandingkan bagi orang-orang yang belum membereskan masa-masa lalunya, pasti ada selalu ketakutan, kegelisahan, bahkan takut dihukum oleh Tuhan, menerima balasan dari Tuhan. Tetapi ketika ada belas kasihan, pengampunan, maka trauma-trauma itu bisa saja sembuh seketika, jiwanya menjadi tenang. Marilah kita belajar dari Daud. Kadang-kadang kita sakit bukan karena fisik kita, tapi jiwa kita yang membuat tubuh kita jadi sakit, gelisah, gemetar,
Bukan masalah ortopedik atau tulang-tulang kaki kita yang bermasalah membuat gemetar, tapi masalah hati yang perlu dibereskan. Kita sakit bukan fisik, tapi jiwa kita yang sakit menyebabkan tubuh kita lemah. Bahkan ada kecemasan, kekhawatiran, trauma yang membuat akhirnya kita lemah tak berdaya. Saudara-saudara, seorang pasien berobat ke dokter, tapi dokter tidak menemukan sakitnya. Kata dokter, hiduplah normal, bersyukur, berterima kasih, tersenyum, bersahabat dengan tetanggamu. Kata pasien itu, itulah dokter yang membuat saya merana dan sakit, karena saya sangat membenci tetangga saya. Kalau begitu, kata dokter, cukup PDLT, itu aja. Pulanglah, kata dokter itu tadi dengan memberi dia vitamin. Akhirnya bapak itu tidak pernah lagi ke dokter, berarti dia sudah sembuh karena memperbaiki hubungannya dengan sesama. Simpel saja, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik agar kita boleh sehat. Seperti pemazmur, datang kepada Tuhan, meminta belas kasihan dan pengampunannya, dan seketika itu juga kita akan merasakan kesembuhan, terutama keteduhan, ketenangan jiwa kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk pagi ini buat firman-Mu. Seperti pemazmur atau Daud yang datang kepada Tuhan ketika dia merasakan kegelisahan, kesakitan, tulang-tulangnya gemetar. Dan saat itu dia merasakan keteduhan oleh karena pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kami. Kami merasakan belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu. Itulah meneguhkan, menguatkan kami. Semua kami yang mendengarkan firman-Mu, siapapun kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pengampunan, belas kasihan-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Berdoa Tuhan untuk persiapan sidang majelis klasis ke-14 yang dilakukan tanggal 25 Maret ini di Depok. Tuhan memberkati persiapan anak-anak-Mu Rungkun Depok, supaya boleh Tuhan persiapan ini dengan baik, dan kami boleh bersidang untuk membicarakan gereja-Mu, untuk pertumbuhan pengembangan gereja Tuhan, khususnya klasis Jakarta Kalimantan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini, kiranya kasih Tuhan memeliharakan kami semuanya. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua.